Halo, balik lagi di Kursus Salon Murah. Di video kali ini aku mau ngomong-ngomong sama owner plus entrepreneur plus pokoknya banyak plusnya. Nih, Mas Eka, Halo. Eka Ajun. Jadi ini yang punya Sion Barber. Sionnya di mana? Oh, saya sionnya di pelosok Klaten, Desa Brenggolo. Lebih tepatnya di Kediri. Kediri nih, asetnya Kediri. Jadi ini Kak, aku mau nanya-nanya nih. Aku mau kamu kenalan sama kamu biar orang-orang ini tahu sebenarnya yang ada di dalam Sion Barber ini seperti apa, plus yang punya ini kerjaannya apa selain ngelola salon. Oke teman-teman, kenalkan saya Eka Ajun, salah satu ketua dari komunitas owner salon dan hairdresser sejatim. Terus yang kedua, saya juga salah satu founder dari Sion Salon dan Barber gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang salon ya, itu kategorinya itu sangat luas banget karena memang ini adalah industri yang bergerak di bidang jasa dan permacaan ya. Kayak gitu. Pertanyaan. Terus selain itu kamu ini kerjaanmu apa lagi selain ngurusin salon? Apa kamu edukator dari misalnya kayak kursus-kursus online atau kayak mana? Oh iya, jadi kerjaanku juga selain menjadi seorang hairdresser ya teman-teman, saya juga salah satu edukator, instruktur juga, bisa dikatakan instruktur. Itu menangani pelatihan-pelatihan di pemerintahan di bidang perambutan ya, tentunya tata kecantikan rambut, juga mengadakan kursus online untuk menambah knowledge daripada para hairdresser. Yang ketiga itu juga mengurusi persiapan sertifikasi di BNSP kayak gitu. Berarti kamu seorang edukator nih, edukatormu legal apa enggak nih? Legal dong, saya sudah sertifikasi metodologi level 1, 2, 3, dan 4 sudah punya 4-4-nya. Jadi terkadang nih guys, banyak banget orang buka kursusan tapi edukatornya ini nggak legal. Nggak legal itu seperti apa? Mereka tidak punya yang namanya sertifikasi BNSP. Nah, kalau kalian pengen tanya-tanya soal sertifikasi BNSP bisa hubungi saya atau langsung ke Mas Eka-nya, sama aja. Iya, jadi hal-hal yang seperti sifatnya itu legal, lebih baik kalau kita punya usaha itu kita harus ada. Supaya apa? Supaya kedepannya ini kita punya usaha ini jalannya tenang, aman, bukan ilmu comot-comot, karena segala sesuatu yang sudah sertifikasi itu sudah pasti kompeten. Betul. Dan salah satunya teman-teman, kalau legalitas itu pentingnya buat apa? Pentingnya itu untuk melindungi kita, bahwa kita ini layak, melindungi kita di keprofesian kita. Contoh nih, misalnya teman-teman ini kan sudah berkompeten, terus tiba-tiba teman-teman motong rambut kependean, entah itu dalam case di mana kita salah komunikasi atau berbeda pendapat, nah tiba-tiba kependean nih, nah itu si konsumen dia berhak melaporkan kita atas ketidaksesuaian. Lah itu pada saat di sidang itu salah satunya yang diminta adalah profesi kita ini legal enggak. Kalau misalnya kita nggak bisa menunjukkan sertifikasi itu, kita dianggap malpraktek. Kalau sudah malpraktek, kita didenda lebih tinggi. Tapi kalau kita punya sertifikasi itu masih melindungi keprofesian kita. Dan yang kedua juga memberi rasa aman terhadap konsumen, karena konsumen dikerjakan oleh orang yang berkompeten. Seperti itu. Gitu. Jadi kalian jangan pernah sayang sama uang. Uangmu itu akan kembali berkali-kali lipat kalau kamu ini sertifikasi. Kita ngomong seperti ini bukan kita makelar ya, tapi lebih kita memberi edukasi. Oh, seperti ini loh. Kalau kamu sekolah SD, SMP, SMA, kamu kan mendapatkan ijazah resmi dari negara. Nah, kalau kita hairdresser, sebenarnya itu tidak ada yang namanya ijazah dari negara. Tapi melalui wadah yang bernama BNSP itu, kita jadi memiliki ijazah yang hampir setara dengan pendidikan formal. Ya, betul. Seperti itu. Itulah sekelumit cerita tentang BNSP. Kalau kalian ini kurang paham, kurang mengerti, kalian bisa tanya-tanya di kontak personku. Cuman di sini aku akan membahas
secara singkat soal perekonomian di dunia salon, tepatnya waktu bulan puasa kemarin. Oke. Gimana Kak? Jadi kalau di persalonan di bulan Lebaran tahun ini ya, itu memang tidak sebagus di Lebaran tahun kemarin. Karena salah satu faktor ekonomi di Indonesia dan dunia itu ada perang di Rusia sama di mana? Di Timur Tengah itu ya, Israel sama Hamas. Nah itu juga mempengaruhi perekonomian juga, dan berikutnya itu harga pokok itu semua naik. Jadi orang-orang itu rata-rata penghasilannya sama, dan dia untuk jadinya anggarannya kayaknya masuknya itu di kebutuhan pokok. Jadi agak menurun gara-gara apa teman-teman? Gara-gara ya ini banyak faktor yang menyebabkan omset salon itu turun di tahun ini loh ya. Salah satunya kan salon kan kebutuhan nomor 2 ya setelah kebutuhan pokok. Jadi yang mereka selesaikan dulu yang pokok, habis itu kebutuhan nomor 2. Nah jadi buat teman-teman tidak semuanya orang itu nggak punya uang, semuanya orang punya uang. Jadi kita sebagai seorang owner salon, di luar kita hairdresser ya, kita kan juga seorang entrepreneur nih. Jadi buat teman-teman harus membuat inovasi nih. Inovasinya seputar mungkin dibuat promo, dibuat hadiah free apa dan sebagainya, supaya orang-orang yang kaum menengah yang punya duit itu dia datang ke salon kita. Seperti itu ya Kak ya. Jadi harus inovasi lagi. Berarti ibarat kata tuh semua salon nggak sendiri ya, sepi ya. Iya. Bentar, kamu bulan kemarin salonmu kan banyak nih, ada berapa cabang nih? 3. Ada 3, di mana aja nih? Di pelosok Klaten itu ada 2 sama di Blitar 1. Pelosok Klaten itu mana? Pelosok Klaten itu salah satu kecamatan di Kediri. Oh di Kediri. Yang kedua di Blitar. Blitar. Yang terakhir? Di pelosok Klaten juga 2 tempat. Oh di pelosok Klaten punya 2. Setiap cabang omsetmu berapa waktu Lebaran kemarin? Puasaan? Lebih tepatnya 2 kali lipat daripada hari normal. Tapi lebih ramai tahun kemarin daripada tahun ini. Ya betul. Nah, cuman kita kemarin agak ada inovasinya sedikit nih, supaya para tim kita itu melakukan cross selling. Jadi menjual barang pelengkap dari barang utama. Contoh kalau maksudnya gimana nih? Jadi contoh kalau orang mau smoothing nih, maka kita tawarin nih untuk upsellnya. Produk-produk gitu. Layanan yang tambah filler keratin ya Kak, ditambahi warna supaya wajahnya kelihatan cerah, dan kalau pulang dibilangi harus menggunakan sampo A, B, C untuk perawatan di rumah. Jadi jangan ini udah smoothing lurus-lurus habis itu pulang. Ingat bahwa pelanggan itu dia butuh diedukasi, dia harus datang kamar pertama itu untuk hair mask. Yang kedua itu dia juga harus punya perawatan di rumah, seperti perawatan dasar seperti apa, sampo, conditioner, hair tonic sama serum, dan itu harus dimiliki. Nah itu kan ada jenis-jenisnya, jadi kita harus memberikan edukasi ke pelanggan seperti itu supaya dia beli di tempat kita gitu. Terus kamu kan punya salon 3 nih. Gimana caramu ngelola ketiga salon ini? Secara di salon itu kan penuh dengan drama pegawai. Aku mau tips dari kamu nih, karena aku kadang kesusahan ngurusin pegawai. Oke, salah satunya gini teman-teman, ketika kita sudah masuk menjadi seorang profesional hairdresser dan kita memiliki beberapa tim, maka kita harus memiliki yang namanya skill leadership, skill kemampuan memimpin seseorang. Nah, salah satu memimpin seseorang itu dia harus punya yang namanya tujuan. Tujuan dari tim kita itu masuk di tempat kita itu apa? Kayak gitu. Dan pastikan kita memilih tim itu yang dia itu di tempat yang tepat ke orang yang tepat. Kadang orangnya tepat tapi tempatnya nggak tepat, atau tempatnya tepat orangnya yang nggak tepat. Contoh, orangnya pintar tapi di tempat yang tidak tepat nih misalnya, itu kadang dia juga kurang berkembang. Tempat yang nggak tepat itu yang seperti apa, Kak? Tempat yang tidak tepat itu contohnya mungkin dari kita si pengelolanya ya. Kan ada 2 faktor toh, dari luar dalam. Kalau dari sisi kita ya mungkin ini kita kurang memberi kebebasan untuk dia berekspresi. Tapi tetap harus ada batasannya loh ya, batasan SOP dari setiap salon tuh. Bukan kita nggak ngasih ini, lah nanti nih batasannya dilanggar ya itu kan namanya bukan lagi berekspresi tapi dia melanggar. Sakar PDW. Dan yang kedua,
itu orangnya sih nggak tepat. Biasanya orangnya tidak bisa dipercaya. Mungkin ada potong 10 ditulis 3, ada warna taruh kantongnya sendiri. Ya itu sering terjadi di salon saya. Dan seperti itu. Jadi dua orang ini harus klop ya, si owner sama timnya harus memiliki satu tujuan, terus satu tujuan dan punya yang namanya target apa yang ingin dicapai bersama. Seperti itu kira-kira. Terus ngomong-ngomong soal pegawai nih, kalau kamu ngerekrut pegawai itu apakah ada kualifikasi khusus atau hanya sekedar yang penting lu ini mau kerja, urusan lain-lain nanti aku bentuk lagi? Kalau saya kriterianya itu salah satunya yang mendukung salon sih ya. Salah satunya skill sih. Kalau nggak ada skill itu nanti akan repot di kita. Contoh, harusnya kita ini bisa mengerjakan apa-apa. Tiba-tiba yang masuk itu dia nggak punya skill apa-apa, kita cek ngajari lagi, cek meyakinkan dia lagi. Itu butuh effort yang tinggi. Betul Bang. Nah, tapi kalau dia yang sudah punya skill, itu lebih enak dibentuk. Tinggal kita menentukan sikapnya dia itu gimana. Karena kan ada 3 faktor. Kalau di kita sebagai kepemimpinan ya, satu, ada orang punya skill, integritas, sama disiplin. Nah, contoh kalau dia itu integritas atau bisa dipercaya, terus dia punya kemampuan, dia tidak disiplin, gampang telat, gampang nggak semangat, gampang ini, tapi dia masih jujur, ini masih bisa dibentuk. Mungkin kita bisa kasih dia semangat atau kita kasih reward, ya kan? Kalau misalnya lagi, kalau orangnya dia nggak bisa dipercaya, dia pintar, disiplin tinggi, tapi nggak bisa dipercaya, maka orang itulah yang saya akan keluarkan karena itu sangat berbahaya. Malah minteri orang-orang seperti itu. Iya betul. Tapi kalau orangnya misalnya dia jujur, disiplin tinggi, tapi nggak punya skill, kita masih bisa ajari dia. Betul ya. Jadi 3 itu sih teman-teman, nanti sebagai ini bisa dipilih-pilih ya. Dia lebih besarnya itu di mana? Yang pasti kalau tidak bisa dipercaya atau integritasnya nggak ada, kita cut. Seperti itu kan. Terus terkadang kalau kita memilih pegawai yang punya skill, itu kan otomatis dia price-nya tinggi. Itu gimana nih cara nanganin? Price-nya tinggi bisa digunakan metode pembayarannya itu berupa bagi hasil atau mungkin full komisi atau dibayar berdasarkan apa yang dia kerjakan kayak gitu. Jadi dia tuh semi menjadi seorang wira swasta di tempat kita dengan cara apa? Dengan cara bagi hasil. Mungkin persentase ya, mungkin bisa 20% dari omset atau 30% dari sekian. Nah itu nanti setiap owner kan punya hitungan masing-masing. Kalau tempatnya sewa atau tempatnya sendiri, alat-alatnya gimana, mungkin nanti, nah itu yang bisa dibicarakan. Tapi ada beberapa mekanisme, itu ada yang gaji pokok, komisi sama uang makan, atau komisi full komisi, ada yang 50-50, ada yang 60-40. Jadi tergantung nanti dibicarakannya gimana. Yang penting adalah win-win solution. Segala usaha yang jangka panjang itu adalah yang saling menguntungkan. Bukan win-lose atau lose-win, tapi saling menguntungkan. Seperti itu. Oke, good. Banyak ilmu nih guys. Nah, jadi kalian tuh harus nonton ini sampai habis. Ya. Ini aku ada pertanyaan lagi Kak. Kak, kamu kan ngelola 3 salon. Otomatis kamu ini dalam satu salon ada berapa pegawai? Yang penting itu organisasi kepegawaian itu ada 3 ya. Satu admin, admin bagian pembukuan, pencatatan, serta sosial media. Oh berarti kamu ini bagiannya dewe-dewe atau bukan serabutan gitu? Enggak, sendiri-sendiri. Terus yang kedua itu hairstylist, yang kedua itu helper. Helper itu yang dia hanya bisa nyuci, mengiringkan, mencatok, mengirim bat. Tapi yang bagian hair design sama diagnosa kulit dan rambut dan sebagainya, dia harus certified. Berarti kamu antara gaji satu ini dengan yang lain berbeda berarti ya komisiannya? Berbeda kan berdasarkan skill Kak. Oh iya ya, paham. Gitu. Terus kalau mengenai produk, karena kan kamu ibaratkan ini sekarang sudah pemain belakang layar. Berarti semua suplai produk itu kamu yang atur? Iya, saya yang atur. Atau request dari pegawaimu, oh ini habis nih, tolong Kak ini orderkan ini, atau memang dari kamu yang kontrol sendiri untuk stok-stoknya? Kalau saya sih dari saya kontrol stoknya ya. Sama yang kedua kalau saya kulaan barang itu yang best seller. Contoh nih, warna as lagi nggak laku misalnya di daerah situ, yang ramai coklat ya saya ordernya warna coklat dong. Jangan sampai warna biru di order nggak laku, daripada menjadi dead stock, ya kan? Sehingga muternya cepet.
kayak gitu. Jadi sing cepet-cepet. Sama yang kedua, kalau order itu sing pasti sing lebih murah ya, karena kan balik lagi di dalam perdagangan itu kan ada hulu dan hilir. Hulu itu maksudnya langsung dari pusat gitu loh, harganya supaya lebih miring, baru nanti kita buangnya bisa harga konsumen mungkin, tapi pada saat kita kulaan lebih murah. Nah itu bisa di sales atau mungkin di online, itu tergantung teman-teman bisa nimbang sendiri, dibanding-bandingkan harganya, tapi jangan lupa disesuaikan dengan ongkos kirimnya. Jangan sampai nanti kelihatannya murah, diskon 50% tapi ongkos kirimnya mahal, kan ya sama aja. Terus gimana sih kamu nyiasatin membagi waktumu untuk ketiga salonmu ini? Aku yang satu salon aja mumet. Kalau aku membaginya itu kembali lagi ya, saya lebih ke admin sih. Di situ ada CCTV, yang kedua ada catatan keuangan per harian. Jadi teman-teman bisa bikin tips, mungkin dipasang CCTV. Nah, nih aku ada pertanyaan, ini pukat ya. CCTV itu ada. Terkadang ada beberapa hal ketika bahan baku dipergunakan itu tidak bisa dikontrol. Contohnya pewarnaan. Gitu kamu ngontrolnya gimana? Ada laporan atau digramasi setiap orang membuat warna. Contoh nih, warna bob ya, itu kan biasanya peroxide sama colornya itu kan rata-rata menghabiskan setengah tub. Itu dia harus dicatat dengan timbangan pada saat dia melakukan mixing. Itu ditimbang, contoh ini 3 gram plus 1 banding 1,5, peroksidnya 1,5, itu dia harus dicatat di dalam gramasi. Oh berarti kamu nyatetnya per gram-graman? Per gram-graman setiap aplikasi, karena harga yang saya lakukan itu sekali proses. Jadi sekali proses itu sudah ada HPP di mana biar ngitungnya enak. Oh, berarti kamu ada sistem di mana stock of name semua? Itu kamu lakukan tiap akhir bulan atau hitungannya tahunan lah stock of name? Seminggu sekali dong. Seminggu sekali kamu stok? Kelihatannya gimana, baru nanti kita order sesuai dengan kebutuhan salon kita. Jadi nggak langsung wes di stok semua ada lah. Kadang-kadang kita nggak dapat cashnya tapi malah dapat barangnya. Betul. Kayak gitu sih. Itu contohnya seperti itu, normatifnya seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendisiplinkan diri. Aku pun juga masih belajar mendisiplinkan diri. Kadang kita terlalu berambisi, jadi kulaannya banyak dulu. Kita nggak lihat nih bulan-bulan sepi, bulan rame. Di salon itu kan ada bulan sepi, bulan rame. Iya, tapi gini, terkadang kalau kita lagi bulan sepi, itu produk itu sale besar-besaran. Ya, betul. Kalau aku termasuk orang yang ketika lagi sepi nih, ini produk lagi murah, ini langsung aku ambil. Kalau aku begitu ya, kalau kamu gimana? Kalau aku belum punya sistem itu karena saya masih pemain baru ya di bidang business development. Ini lagi belajar nih sama Kak Welly. Jadi kalau ada barang murah ya di stok banyak. Tapi menurutku juga benar juga, tapi harus sesuai dengan kriteria. Dan kita juga harus melihat apa expired date-nya dan sebagainya. Kalau expired-nya masih panjang dan kita memiliki namanya apa ya, omset rata-rata kan ada nih, dihitung 3 bulan mundur. Nah itu mungkin yang kita akan belanjakan, mungkin proyeksinya lebih ke 3 bulan ke depan, 4 bulan ke depan, yang bisa diprediksi kira-kira itu sekian nih. Jadi ada remnya lah minimal. Ya, berarti kamu tipikal orang yang sangat hati-hati dalam hal belanja ya. Karena kalau aku pribadi, selagi ini lagi murah, aku akan ambil, aku masukkan di stokku. Tapi dengan catatan, kalau kita lagi belanja sama sales nih, kita ada tag di mana ini ada perjanjian. Perjanjian ini ketika nanti misalkan ini expired, bisa tuker nggak? Rata-rata itu boleh, tapi yang penting kita ada orderan lagi. Oh gitu. Kalau aku begitu. Berarti kalau ada garansi seperti itu ya is okay. Tadi belanjalah sebanyak mungkin. Kalau aku guys, disesuaikan cashnya ya. Cashmu berapa sih deh salon? Kan kita harus punya cadangan cash. Kamu buka salon mulai dari tahun berapa Kak? Aku itu belajar salon sejak 2008. Seangkatan. 2008, terus tahun 2013-14 saya gantung gunting, nggak gunting selama ini. Terus aku buka kembali dengan konsep yang baru, di mana saya memposisikan diri sebagai pengembang bisnis salon, bukan sebagai hairdresser. Hairdresser oke, itu kan profesi ya. Tapi untuk pengembangan bisnis salon benar-benar saya pelajari. Jadi
lebih tepatnya aku buka sing tenanan itu tahun 2021 bulan Maret tanggal 18. Kira-kira nih sepil dalam 1 tahun bisa beli apa dari salon? Kalau sepil kita belum bisa sepil ya, karena balik lagi belum bisa sepil sih, karena kan masih 1,5 tahun. Apalagi brand baru, karena di dalam pertumbuhan keuangan itu kan ada 4 nih teman-teman. Jadi ada survive, growth, survive, cash flow, growth, habis itu profitable. Nah, pada saat 1-6 bulan di brand baru itu salah satunya dia bagaimana kita survive. Survive-nya itu bisa membiayai apa namanya? Penting balik modal gitu lah ya. Bukan balik modal, penting bisa membiayai operasional dulu, gaji karyawan dulu, bayar listrik dulu. Terus ada minimum order yang bisa buat mengcover, karena kita benar-benar brand baru, belum dikenal. Nah, kalau poin kedua, baru nanti kita masuk di cash flow. Nah, cashnya itu kita harus punya cash ya, perputaran duitnya. Jadi operasional 30.000, dapat omsetnya 1 juta misalnya. Jadi kan kita ada cashnya. Nah, itu yang kita simpen untuk kita ada pilihan mau profitable atau growth. Kalau growth berarti kita memilih pertumbuhan. Jadi kita nggak memilih untuk beli mobil dulu atau membeli apa dulu. Mungkin kita taruh lagi untuk pertumbuhan, mungkin buka cabang baru atau membuka layanan baru atau memaksimalkan operasional di salon kita. Itu tergantung kita. Baru nanti kita baru memilih di titik dimana oke nih, aku sudah tahun keempat aku pilih profit, ya udah kita ambil cashnya terus. Nah, itu tergantung itu pilihan menurutku. Jadi menurutku pilihan aja buat teman-teman mau ngejar pertumbuhan atau ngejar profitnya dulu. Nah, tipe aku itu ngejar pertumbuhan habis itu profit. Kalau misalnya aku ngejar profit langsung itu bisa aja teman-teman. Cuman ya akan berhenti level bisnisku cuman sekian gitu. Ya, tidak bisa buka cabang yang maksudnya itu lebih ke situnya. Kayak gitu. Terus menurut kamu nih Kak, pertanyaan terakhir. Kita buka salon, apakah 1 tahun itu bisa balik modal? Menurut kamu? Kalau hitungan saya yang saya jalankan itu dulu itu saya modal itu sekitar 40-an ya. 9 bulan itu 96 juta omsetku. Berarti bisa balik modal ya? 1 tahun itu sebenarnya kategorinya balik modal sebenarnya kalau dengan sistem yang baku ya. Cuman ya itu kan secara bisnis kan oke ya. Cuman nanti teman-teman juga ngitung kebutuhan hidup kita. Kadang orang itu dia aku semenjak bisnis ini kok keuanganku mencar-mencar, ketika dilihat data keuangannya ternyata dikonsumsi pribadi. Buat jalan-jalan ke mall, buat jalan-jalan kemana, buat ke Bali ke ini, tanpa dia sadar ternyata ya profit, cuman kita nikmati untuk kesenangan pribadi. Jadi pisahkan ya nanti antara uang pribadi sama salon. Itu kira-kira seperti itu kalau mindset seorang pengembang bisnis. Betul. Jadi kalau kalian mau buka salon, Kak, sebenarnya salon itu profit apa enggak? Jawabannya profit. 1 tahun itu sudah pasti balik modal. Tapi jangan berpikir 1 tahun sudah dapat aset ya. Saya bilangnya balik modal. Jadi ketika kalian pengen buka salon, kalian pun harus memilih coach yang benar-benar memang dia ini berpengalaman. Bukan hanya sekedar berpengalaman dalam media sosial. Karena apa yang kalian lihat di media sosial belum tentu itu ada asetnya. Karena sejatinya ketika kalian memiliki usaha ataupun menginginkan buka usaha, yang kalian cari adalah uang. Betul. Ya, itu yang poin paling utama ketika kalian ini membuka usaha. Jadi kalau kalian mau buka usaha, jangan pernah ragu mau usaha apapun itu. Tapi kalau kalian ingin buka usaha salon, mau kursus, kalian bisa hubungi kita berdua. Siap. Nanti aku akan cantumin di deskripsi boxku WA-nya Eka. Kalau kalian pengen kursus di Eka, kalian juga bisa ke aku, sama saja. Toh juga ujung-ujungnya dunia salon itu ya seperti itu. Sesama pelaku usaha salon itu tidak boleh yang namanya bersaing secara tidak sehat. Betul. Kalian ngobrol sharing begini, nggak perlu ada iri-irian. Karena apa? Bunga mekarnya ini beda-beda. Tahun ini saya yang mekar, tahun depan Eka yang mekar. Semuanya ada masanya, ya kan? Jadi nggak perlu ada iri-irian, nggak perlu ada senggol-senggolan, nggak perlu ada rasan-rasan, nggak perlu ada yang saling menjatuhkan. Karena rata-rata pemain baru sama pemain lama itu rata-rata suka menyepelekan.
Karena apa? Orang yang baru itu menguasai jejaring sosial, tapi orang lama mereka lebih pengalaman. Jadi mereka jarang yang namanya posting-posting, bukan berarti mereka tidak berpengalaman, bukan berarti mereka ketinggalan, bukan berarti mereka jadul. Jadi semuanya itu ada masanya. Dimana tahun ini tahunnya era-era dimana era-era milenial lebih sering megang gadget. Kalau orang zaman dahulu salon ya sekedar kamu datang ke salon, tidak ada yang namanya di foto-foto. Kalau zaman sekarang kan eranya digital, apa-apa difoto, apa-apa diposting. Hanya bedanya seperti itu. Kalau skill, saya yakin skill orang yang zaman dulu itu lebih terarah, teratur, dan lebih menghargai sesama hairdresser. Ya, jadi buat kita para hairdresser yang baru-baru, hindari yang namanya persaingan, apalagi persaingan sengit yang nggak ada gunanya. Semua orang itu bisa upgrade ilmu, tapi tidak semua orang bisa upgrade ini. Jadi buat kalian yang nonton video ini, jangan pernah nyaci hasil karya orang lain. Semuanya itu kembali ke selera masing-masing. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Bye.